Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantreas. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django, masih di playlist Simple Apps, yaitu tentang autentifikasi, change password, and users profile. Nah, jadi di video ini kita akan membuat halaman profile dari user sekaligus dengan mengupdate atau mengedit data profile dari user tersebut, sekaligus dengan membuat halaman change password atau ubah password dari user tersebut. Oke, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go! Nah, seperti biasa ya teman-teman semuanya, sebelum kita memulai apa yang kita kerjakan hari ini, kita harus lihat dulu nih, tugas kita, apa yang harus kita kerjakan di sini. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang reset password, yaitu tugas 9. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas kita, yaitu tugas 10, autentifikasi, change password, and user profile. Oke, kita coba open, dan untuk statusnya mungkin saya jadikan aja sebagai in progress. Kemudian di summary-nya di sini, jadi di tugas ini kita akan membuat tools, merubah password, dan membuat halaman profile dari pengguna atau user tersebut, sekaligus dengan mengupdate data profile dari penggunanya untuk aplikasi kita. Oke, menarik. Jadi kalau misalkan kita cek di working-nya di sini, ini sebenarnya ada beberapa working atau pengerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi pertama itu buka aplikasi Lunasi, untuk melihat rancangan desain interface halaman profile dan ubah passwordnya. Kemudian semua rancangan desain interface halaman password dan halaman profile itu sudah dibuatkan UX-nya dan tinggal digunakan. Kemudian kita ke views.python buat index profile atau user profile dan buat path baru di urls.python untuk indeks milik aplikasi account dan lain sebagainya. Oke, kita ke buka aplikasi Lunasi di sini dan melihat perancangan dari desain kita seperti apa. Nah, untuk halaman profilnya jadi saya rancang yang sederhana aja dulu ya, seperti ini. Jadi ada gambar, email, dan tombol perbarui, dan di sini ada profile dan sedikit keterangan. Kemudian ada data dari user tersebut, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah ini kalau misalkan kita klik perbarui, maka inilah yang muncul untuk edit data profile, seperti ini. Di sini juga ada gambar, nanti kita akan masukkan animasi, dan seperti ini modelnya, ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, image, dan tombol update profile. Kemudian ini adalah form ubah passwordnya. Nah, untuk form ubah password, jadi saya samakan aja dengan di reset password ya, biar konsisten. Intinya untuk halaman dari password, baik itu reset password atau ubah password, modelnya seperti ini. Cuma membedakan adalah judulnya di sini ya, dan kelakuannya kalau change dan reset password itu seperti apa. Kira-kira begitu. Kemudian ini adalah informasinya yang menandakan bahwa password Anda berhasil diubah. Oke, menarik. Kita buat yang simple aja seperti ini. Oke, jadi mungkin untuk UI desainnya seperti ini, dan aplikasi Lunasinya bisa saya closing aja, dan kemudian kita coba ke Visual Studio Code. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya, ini tentu kalau misalkan kita cek terminal, saya sudah jalankan servernya ya. Kalau misalkan kita coba cek, ini sudah jalan pastinya. Oke, no error. Coba kalau misalkan kita login menggunakan user admin, kemudian kita admin@digi.com, passwordnya itu @2mantri, kemudian kita login, muncul seperti ini. Cuma kalau misalnya kita klik drop down menu, itu dua submenu yang muncul. Pertama adalah profile dan ubah password. Oke, yang pertama kita kerjakan dulu yang ubah passwordnya di sini dulu ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code sini teman-teman semuanya. Nah, untuk change password ya, jadi kita menggunakan aplikasi atau kelas base dari aplikasi Contrib Out Views yang sudah ada di Django. Kalau misalnya kita coba cek di dokumentasi dari Django, itu ada sebuah kelas password change view ya, dengan URL name-nya yaitu password change. Kemudian di template sini, template name-nya itu adalah password change form. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat untuk sukses URL-nya, itu langsung redirect ke password change down. Oke, teman-teman semuanya. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Kita menggunakan bawaan dari Django itu sendiri. Oke, kita kembali ke URL. Tentu dengan menggunakan bawaan, kita tidak menggunakan views atau controlling dari Django, tetapi menggunakan sepenuhnya dengan URLs di dalam file urls.python. Oke, pertama adalah kita harus import dulu password atau kelas password change views di sini. Oke, kemudian ini biar cepat aja, kita seleksi dan copy. Kemudian, nah karena path sebelumnya sudah ada, ini kita tinggal duplikat aja seperti itu, biar cepat ya. Kemudian untuk
path yang ada di sini itu kita ganti menjadi password Cheng seperti itu. Kemudian untuk views-nya kita ganti menjadi password Cheng views, dan di dalam template name untuk registrasi nama dari HTML itu kita ganti menjadi password Cheng form.html. Kemudian name URL-nya yaitu password Cheng seperti itu. Oke, ini kita copy aja biar cepat. Kemudian kita ke template yang secara global di sini, kemudian ada folder registrasi. Sini tuh kita klik kanan dan buat file baru, kemudian kita pastikan aja di situ. Nah, mungkin ini kayaknya terlalu banyak, kita closing all dulu semuanya dan kita bisa fokus di file-file atau di seperti itu. Jadi kita sisakan dua ini, yaitu URL dan password Cheng form-nya. Jadi untuk meminimalisir waktu, saya tinggal pastikan aja untuk form-nya, untuk tampilan halaman dari ubah password, karena saya sudah siapkan halamannya. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk password Cheng form itu ada, kita lakukan load static karena memang di desainnya itu kita memiliki sebuah gambar ya. Jadi kita harus load static di situ untuk memunculkan gambarnya. Kemudian di sini tuh kita menggunakan sebuah form dengan method post dengan diikutsertakan CSV tokennya, dan di sini kita masing-masing dari elemen label dan input itu kita tutup dengan div MB3 ya, menggunakan bootstrap teman-teman semuanya. Nah, lihat di elemen label yang ada di sini. Nah, untuk kelas password Cheng views itu sebenarnya sudah memiliki beberapa field. Pertama adalah field yang sudah disiapkan yaitu all password ya, dan juga di elemen input ini itu kita masukkan juga namanya dari field dari all password seperti ini. Kemudian juga di ID. Kenapa ID dan for ini sama? Ketika saya klik label maka otomatis form text box-nya itu akan aktif. Oke? Begitupun juga dengan ini, teman-teman semuanya. Jadi di password Cheng view sebenarnya selain dari all password itu ada field new password 1 ya untuk memasukkan password baru, dan dengan nama ya untuk di elemen input dengan name new password 1, di ID pun juga sama. Kemudian ada juga new password 2 atau istilahnya disebut sebagai konfirmasi password baru ya, seperti itu, dan di name-nya juga kita masukkan new password 2 seperti ini. Ini kalau misalnya kita save ya, ini pasti ini tentu sudah jalan. Oke, kita coba akses di sini. Kita coba akses sini dan kita coba kunjungi accounts password Cheng seperti itu. Ketika saya enter, tuh lihat teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya dengan begini sudah berhasil dan kita sudah bisa melakukan perubahan atau mengubah password kita. Cuman masalahnya kalau kita kembali ke di sini dokumentasi, itu secara sukses URL dia akan otomatis redirect ke password Cheng down ya di sini. Berarti langsung ke kelas password Cheng down view. Cuman kalau misalnya kita tidak setting di sini, nanti secara otomatis dia akan ngeredirect terhadap administrasinya ya, dan itu kita tidak inginkan. Ini mengacu dari password reset ya yang sebelumnya. Oke, berarti kita selesaikan dulu untuk password Cheng down views di sini. Kembali ke Visual Studio Code, di sini tuh kita import lagi kelasnya yaitu password Cheng down views. Ini bisa kita copy, dan di sini itu biar cepatnya ya, ini kita duplikat aja dan kita tambahkan di sini done atau selesai. Kemudian ini kita copy paste, dan ini untuk formnya itu kita ganti jadi password Cheng down seperti itu. Ini kita seleksi dan copy. Ini jadinya password Cheng down. Kita saving. Kemudian di registrasi ini kita klik kanan dan new file. Kita pastikan seperti itu. Ini biar cepat saya copy paste yang sudah saya siapkan. Jadi sebenarnya ini tampilan dari halaman informasi bahwa kata sandi kita itu berhasil dirubah ya, seperti itu. Jadi sangat simpel. Oke, ini kita langsung ke sini. Di sini kita reload. Kemudian kita coba masukkan password lama dari user admin@dj.com. Oke, di sini kita masukkan untuk password lamanya yaitu @2mantri, kemudian kita admin A-nya huruf besar @1234. Konfirmasi new password admin A-nya huruf besar @1234, kemudian kita change password. Oke, teman-teman semuanya. Jadi dengan ketika secara otomatis redirect ke password Cheng down yang ada di sini, ini menandakan bahwa kita sudah berhasil merubah kata sandi. Oke, kalau misalkan ini kita logout dan kita login kembali dengan admin@dj.com dan kita coba masukkan password lamanya @2mantri seperti itu. Kalau misalkan kita login, maka ini tidak berhasil login. Oke ya, berarti
change password kita atau ubah password kita berhasil. Sekarang kita coba login user atau password yang baru kita rubah tadi. Oke, kita login. Oke, berhasil ya teman-teman semuanya. Cool, keren. Jadi hanya dengan membuat dua baris seperti ini, diikutkan dengan tampilannya seperti ini, itu kita sudah berhasil membuat user untuk melakukan perubahan terhadap kata sandinya. Keren ya teman-teman semuanya. Cool, sangat simpel. Hanya dengan menggunakan dua kelas seperti ini, masalah kita selesai untuk perubahan passwordnya. Oke, lanjut dengan di sini teman-teman semuanya untuk profile. Oke, untuk profile, karena kita masih menggunakan sebuah controlling atau views.python di sini, itu berarti pertama kita harus buat dulu untuk tampilan dari profile itu sendiri. Nah, yang pertama di sini tuh kita buat sebuah function baru ya di views dari aplikasi account. Saya namakan aja sebagai index profile seperti itu. Kemudian di sini kita request, kemudian return, render, request seperti itu. Nah, kalau kita lihat di registrasi users dan juga di path untuk reset password dan change password itu kan kita menggunakan di template registrasi. Nah, untuk di sini karena index profile dan ubah profile itu tidak termasuk atau tidak tergolong dari registrasi, berarti untuk templatenya saya tempatkan aja di aplikasi account yang ada di sini. Kemudian kita buat sebuah folder baru, templates, folder account seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan folder account, kemudian nama filenya yaitu profile.html seperti itu. Nah, di folder account sini itu kita klik kanan dan buat file seperti itu. Oke, ketika enter, kita selesaikan di views-nya. Ini biar cepat untuk konteksnya kita copy dan pastikan di situ, formnya kita hapus, dan di sini kita ganti jadi data profile seperti itu. Teman-teman semuanya, jangan lupa kita masukkan konteks di situ. Sip, menarik. Oke, ini untuk mempercepat waktu saya kopikan aja dengan UX design yang sudah saya siapkan. Sekali lagi, di sini kita load static karena memang ada gambar yang kita masukkan di sini. Nah, di sini teman-teman semuanya. Jadi untuk data user itu saya menggunakan tabel ya, dengan menggunakan kelas tabel responsif dari Bootstrap. Kemudian ditutup dengan tabel header-nya, ya ada kolom nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan isi berdasarkan dengan data modelsnya seperti apa, atau kebutuhannya seperti apa ya. Oke, ini kalau misalkan kita cek ini belum berhasil ya, berarti kita ke URL dari si account. Di sini itu kita tambahkan sebuah path baru. Kita kosongkan aja karena memang itu adalah sebuah index ya teman-teman semuanya. Kemudian kita masukkan index profile seperti itu dan kita berikan nama index seperti ini ya, sangat simple. Jadi kalau misalkan kita saving dan ke sini, kemudian blok itu saya hapus ketika saya kunjungi accounts ya seperti itu dan saya enter. Oops, kita coba lihat apa yang terjadi di servernya. List tuples to include. Bentar, ini kita matikan servernya dan running kembali. Kemudian kita reload. Oke, lihat teman-teman semuanya sudah muncul. Cuman masalahnya kalau misalkan kita lihat di nama lengkap sini, itu masih menampilkan yang default di halaman profil HTML. Seperti ini ya, nama lengkap, tanpa tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan nama lengkap sesuai dengan nama dari admin, ya, begitupun juga tempat lahir dan lain sebagainya, diikutkan juga dengan email user seperti ini. Oke, sekali lagi teman-teman semuanya, kita sudah pernah belajar untuk permission sederhana, ya, untuk user. Ya, untuk membuktikannya, kita mengecek apakah memang ada user yang sedang aktif atau tidak. Sebenarnya kalau melihat dari sini kan sudah ada yang aktif ya, tapi untuk membuktikannya kita coba print request user seperti ini. Nah, sekali lagi, request user ini sebenarnya sudah jalan ketika kita menggenerate atau membuat aplikasi Django. Bahkan dari awal sudah jalan sebenarnya ini. Cuman kita tidak menyadarinya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi istilahnya ini sudah jadi plug and play dari aplikasi atau project Django. Sudah running secara otomatis di background-nya. Oke, ini kalau misalkan saya saving, kita coba reload di sini. Oke, ini saya reload. Ketika ini saya cek di terminal, lihat, ada user admin di sini. Ini menandakan bahwa ada user yang sedang aktif. Kalau kita cek autentifikasinya, maka di sini jadinya true. Kenapa? Karena ada user yang aktif. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Berarti ini bisa kita hapus
Dan ini bagusnya di Django. Kita tidak perlu membuat sebuah query set untuk mengambil atau menampilkan data dari model yang ada di sini untuk kelas user. Nah, dengan menggunakan cara yang seperti tadi untuk request user, berarti di profil HTML ini itu kita bisa langsung manggil ya si request user itu menggunakan template tag seperti ini. Cara seperti apa? Sama ya, kita tinggal request seperti itu, titik user titik email seperti ini, sangat simpel. Jadi request user email ini ngambilnya dari mana? Dari model untuk fill email di sini. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Oke, ini kalau misalkan saya reload, lihat muncul di sini admin@dj.com. Nah, Bang, bagaimana dengan nama lengkap, nama lahir dan lain sebagainya? Nah, untuk nama lengkap, hal yang sama itu kita kembali ke profil sini. Hal yang sama ini biar cepat kita kopikan di sini. Nah, ini itu kita ganti. Untuk nama lengkap di modelnya apa? Yaitu nama di sini. Berarti kita ganti email ini menjadi nama. Simple is easy. Ya, cool, man. Ini kita copy, kita buktikan ya. Sekali lagi, kalau misalkan saya reload, tuh muncul admin di sini. Keren. Oke, kita langsung aja dilengkapi semuanya. Ini kita ganti jadi TMP lahir, dan di sini kita masukkan nomor handphone seperti itu. Jadi ketika ini saya save dan reload semuanya, lihat muncul ya tempat lahirnya kosong. Kenapa? Karena memang di admin ini kita belum masukkan tempat lahirnya. Oke, begitupun juga dengan nomor teleponnya ya. Oke, untuk membuktikannya kita coba sebentar. Sebelum kita menambahkan tempat lahir untuk di user admin, kita coba lihat gambarnya yang ada di sini. Oke. Nah, untuk gambarnya itu sedikit agak berbeda. Sebenarnya polanya hampir sama dengan yang ada di sini. Untuk melakukan request terhadap user, dan nama ini kita ganti. Field yang ada di sini yaitu img_user. Ini kita ganti jadi seperti ini. Titik URL. Jadi, kenapa URL di sini? Ini sebenarnya merupakan pola dari Django itu sendiri untuk mengambil path dari gambar directory di mana gambar itu disimpan. Oke? Cool. Jadi kalau misalkan ini saya simpan dan saya reload di sini, itu juga masih kosong. Kenapa? Karena kebetulan di admin itu kita belum masukkan gambar juga. Oke, sekaligus ya. Kita tambahkan gambar dan juga tempat lahirnya. Berarti kita kunjungi si admin panelnya sini, kemudian kita ke user dan kita cek di admin@dj.com. Lihat sesuai ya. Jadi tempat lahirnya ini masih kosong, di sini juga masih kosong ya. Begitupun juga dengan gambarnya. Dan juga nomor teleponnya, jadinya masih kosong di sini. Oke, kita coba tambahkan aja, misalkan untuk adminnya, tempat tanggal lahirnya Makassar, nomor teleponnya 0812, gitu, seperti itu. Dan kita coba change profile, kita masukkan untuk gambarnya ini, ya, kita open, kita coba saving di situ. Oke, berhasil kita lakukan pengeditan terhadap adminnya. Ini kalau misalkan kita lihat, ini datanya masih kosong, ketika ini saya reload, tuh, muncul ya. Jadi di sini tuh sudah muncul gambar sekaligus dengan data yang tidak lengkap tadi ya. Cool, keren, is easy man. Oke. Nah sekarang kalau misalkan kita perbarui kalau misalkan kita klik tombol perbarui, jelas ini belum ada linknya atau belum ada aksinya. Nah kita selesaikan untuk perbarui datanya. Oke. Berarti kita kembali ke views di sini. Nah begini teman-teman semuanya. Karena ketika kita klik perbarui dan itu masuk ke dalam formulir ya, dan menggunakan formulir, berarti terlebih dahulu itu kita buka untuk, berarti kita ke file forms.python untuk yang menangani masalah formulirnya ya. Jadi sudah ada filenya di situ. Nah, untuk melakukan perubahan user dengan menggunakan model kelas user ya, berarti kita harus koneksikan dulu untuk kelas user ini terhadap form yang ada di sini. Kita sudah koneksikan, artinya kita sudah mengimpor. Nah, berarti untuk di aplikasi Django Contrib Out Forms, itu kita menggunakan sebuah kelas yang sudah disiapkan oleh Django, dan kita tinggal menggunakannya, yaitu user change form. Jadi, user change form ini sebenarnya digunakan untuk memberikan perubahan terhadap user yang ada di sini, sekaligus dengan perizinan terhadap admin untuk user bisa melakukan perubahan terhadap datanya. Oke, itu sebenarnya fungsinya dari user change form. Oke, di sini itu kita buat sebuah kelas baru. Oke, saya namakan aja sebagai update user form seperti itu, dan wariskan user change form seperti itu. Dan kita kelas meta, di mana kelas meta ini untuk
mengkoneksikan antara form dan juga model dari user, seperti itu, dan field-nya apa saja yang harus dirubah menggunakan list seperti itu. Nah, kalau kita lihat, field di sini kita tidak menyelisih, artinya kita harus memunculkan semua field yang ada di sini, kecuali dari isActive, isAdmin, dan isTab, serta dan lain sebagainya. Berarti yang pertama itu adalah nama. Ini kita ke sini, kita buat seperti itu. Kemudian ada temp, tempat lahir, seperti itu, dan tanggal lahir. Kemudian nomor handphone. Satu lagi adalah image user. Oke, kita pastikan bahwa setiap field itu tidak ada yang salah di situ. Oke, kita hapus. Kita ke models. Oke, sesuai ya. Yang belum di sini kita belum masukkan untuk emailnya. Sebentar. Ini kenapa seperti itu? Oke. Nah, di sini itu kita masukkan email. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus impor kelas form ini itu ke dalam views yang ada di sini. Nah, sebelumnya sudah ada, yaitu register user form. Berarti kita tinggal masukkan update user forms di situ. Kemudian di sini itu, ntar atau di atas indeks atau di bawah indeks ya? Ya, bingung, galau dia. Oke, kita di bawah dari indeks, kita masukkan aja dev update profile seperti itu. Kemudian kita request, ini biar cepat aja kita copy paste aja ya. Yang sudah ada, tambahkan aja edit data profile atau update. Di sini itu kita namakan nama file HTML-nya itu edit profile seperti itu. Dan kita buat file baru HTML untuk div folder account. Kita buat seperti itu. Untuk mempercepat waktu, saya pastikan aja yang sudah ada. Nah, lihat di sini teman-teman semuanya. Di sini untuk edit profile, tentu kita harus load untuk statiknya. Kenapa? Karena kita ada memasukkan GIF atau file GIF terhadap halaman dari update profile kita ya. Kemudian di sini ada sedikit keterangan. Nah, untuk komentar di sini sebenarnya itu kita mengisikan untuk data formnya. Jadi biar jelas, kita buat aja seperti ini ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita ke URL sini. Nah, untuk update itu saya tambahkan aja di sini dan kita buat aja seperti ini, update user seperti itu. Kemudian di sini kita ganti index profile menjadi update profile seperti itu. Oke, kita coba cek, sip, cocok dan sesuai. Indeks yang ada di sini itu kita ganti menjadi update profile seperti itu. Easy teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan kita coba kunjungi untuk update user seperti itu, bentar, apa yang terjadi di servernya sini? Attribute is forbidden, needs updating. Model form without either the files. Untuk dev fields. Oke, kita ke sini. Ini karena belum terpakai, jadi dia masih mendeteksi ada field yang tidak terpakai. Oke, ini kita hilangkan aja dulu. Kita saving, dan kita cek terminal. Oke, ini kita matikan servernya dan jalankan kembali. Ketika ini saya reload, tuh, lihat teman-teman semuanya. Ini muncul untuk halaman edit profile. Nah, lihat di sini teman-teman semuanya. Ini adalah gambar. Jadi, gambarnya itu mengambil dari sini, ya. Yaitu, bentar, edit profile, img, notebook, GIF. Ini sebenarnya merupakan gambar animasi. Oke, kita ke Explorer atau Finder. Saya juga sudah siapkan gambarnya. Ini saya kopikan aja. Dan kita masukkan ke static, folder img, dan paste di situ. Oke, kalau misalkan ini saya reload, maka otomatis akan muncul. Oke, keren. Sedikit lebih menarik, karena ada sedikit animasi-animasinya. Apaan? Oke ya. Nah, lanjut. Edit profile, ini belum selesai. Nanti akan kita lakukan penambahan. Kemudian kita kembali ke views. Selesaikan aja dulu untuk di views-nya di sini. Kalau kita lihat ini memang belum ada yang selesai, teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, di sini itu kita harus lakukan import class form dari update user form yang di sini. Kemudian di sini tuh kita tambahkan. Kita langsung aja buat sebuah statement if request titik method itu sama dengan post ya, seperti itu. Kemudian ini kita buat variabel form, kemudian kita panggil update user form dan kita tambahkan request post atau kosong. Kemudian request files atau kosong. Kenapa files? Karena nanti kita akan mengupdate sebuah gambar image user ya. Jadi image user ini di views-nya ini itu menggunakan request file ya, seperti ini. Kemudian ini belum selesai, kita tambahkan lagi sebuah statement baru di mana jika form itu sama dengan valid, kemudian
kita masukkan form titik save. Jadi dia langsung nge-save jika form yang kita masukkan itu sudah valid. Nah, di sini itu kita tambahkan statement else atau statement false-nya. Form itu sama dengan update user form seperti itu. Kemudian kita buat di sini form titik 2 form seperti itu. Kita coba panggil ya di edit profile. Nah, ini mungkin bisa saya hapus saja dulu dan kita masukkan sebuah elemen form dengan get post seperti itu. Aksinya mungkin kita hapus dan jangan lupa masukkan CSV tokennya dan kita masukkan tabel ya. Untuk sementara kita menggunakan tabel form titik as table seperti itu. Kemudian sini menggunakan button submit update profile seperti itu. Jadi kalau misalkan ini saya save dan kita coba reload di sini. Oke, terjadi error, kita coba cek di servernya. Form is expected. Sebentar, ini ada di views.python. Kita kembali ke views dan coba lihat. Oke, ini sudah sesuai ya teman-teman semuanya. Tidak ada yang salah, nggak masalah. Ini kita matikan servernya dan kita jalankan kembali. Kita tunggu, oke. Ketika ini saya reload, oke, otomatis sudah muncul seperti ini. Nah, muncul. Jadi sudah ada nama, tempat lahir, email, tanggal lahir, nomor handphone, dan image user. Permasalahannya adalah, biasanya kan kalau kita mau ngupdate data itu akan muncul berdasarkan dengan views dari profile. Misalkan kalau nama ya, berarti di sini nanti akan muncul nama. Contoh tadi admin, berarti akan muncul admin. Kemudian tempat lahirnya Makassar, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan cara seperti ini berarti belum berhasil ya. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan ini? Nah, ini sudah pernah kita bahas di CRUD untuk update data dan image, sudah di pembahasan di playlist 4.2 LTS, di sana sudah ada. Ada masih ingat teman-teman semuanya? Nah, biasanya di sini tuh kita akan membuat query string. Anggap kita masukkan objek ya. Berarti kita panggil user ya untuk kelas user, kemudian objek seperti itu, kemudian get, ambil ID atau slug ataupun primary key di sini. Nah, ini di sini itu kita tidak menggunakan cara yang seperti ini. Ada caranya yang lebih simple. Oke. Pertama, untuk memunculkan seperti ini itu menggunakan sebuah keyword atau kata kunci yaitu instance ya, seperti ini. Jadi instance ini sebenarnya merupakan sebuah keyword yang digunakan untuk mengambil data yang ada sebelumnya di dalam kelas user. Contoh, kalau kita lihat berdasarkan dengan views yang ada di sini, itu berarti dia akan mengambil data dari admin berdasarkan dengan field yang ada di sini. Nama, tempat lahir, dan lain sebagainya. So, bagaimana caranya? Nah, simpelnya, ajaibnya, itu kita tinggal masukkan request titik user. Wow, is very very nice. Dengan cara seperti ini, sesimpel ini, itu sudah bisa. Nah, ini itu kita copy dan masukkan kembali dia di sini seperti ini. Oke? Oke. Ini kita saving, kemudian ya kita hilangkan aja dulu seperti ini. Ini otomatis. Ketika ini saya reload, boom, lihat. What the hell, man? Cool. Ya. Jadi, perbedaan dari yang sebelumnya untuk pembahasan 4.2, sebelumnya kita menggunakan query string, tapi di sini itu kita langsung aja request user, artinya user yang sedang aktif. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Oke, man, so simple. Ini simple, sangat simple sekali, teman-teman semuanya. Jadi sudah ada di sini. Oke, anggap untuk adminnya di sini, saya tambahkan aja sebagai admin tree, seperti itu. Ini ketika saya update profile, nah, karena kita belum melakukan redirect, mengembalikan ketika datanya itu valid dan di saving, kita belum melakukan redirect, maka masih di halaman itu sendiri. Cuma kalau misalkan ini kita coba lihat di akunnya, itu pasti sudah berubah. Lihat ya, yang sebelumnya admin jadi admin tree. Berarti data ini itu berhasil. Oke, cool, man. Nah, di sini itu kita tinggal return aja, kemudian kita redirect ke mana? Ke accounts, seperti itu. Jadi nanti otomatis dia akan kembali ke halaman profile. Ih, keren, mantap, seperti ini. Oke, kalau misalkan kita coba kembali ke update user, ini masih belum menggunakan halaman dari Bootstrap, ya. Biar viewer menggunakan Bootstrap secara keseluruhan, berarti di edit profile ini biar cepat saya pastikan aja seperti itu, dengan melakukan melooping form yang ini,
teman-teman semuanya. Seperti itu. Kemudian kita lakukan di label ini mengambil untuk ID-nya, yaitu fill.auto ID. Ini sudah pernah kita pelajari. Dan ini untuk labelnya. Dan di sini untuk elemen inputnya. Keren. Dan kalau misalkan saya save, sebenarnya datanya akan sama seperti ini. No ada perubahan. Sebentar, ini terjadi kekeliruan. Kita coba cek di sini. Oh, terjadi error karena kita lupa tutup. Seperti itu. Lupa kita tutup. Oke, kita reload. Oops. N4. Ketika ini saya reload. Oke, ini sudah berhasil ya. Cuman kenapa seperti ini? Sebentar. Di sini kita lupa juga tutup dengan div. Oke, seperti itu. Kita reload. Oke, ini sudah turun ke bawah ya. Nah, sama seperti yang tadi, cuma bentuknya agak sedikit berbeda. Oke? Nah, bagaimana cara untuk memasukkan bootstrap-nya? Jadi kita menggunakan model form untuk mengambil atau memasukkan bootstrap CSS-nya. Masih ingat teman-teman semuanya? Jadi kita akan memasukkan bootstrap-nya menggunakan form model yang ada di sini. Caranya seperti apa? Masih ingat ya teman-teman semuanya? Jadi di sini tuh kita tambahkan aja sebuah function underscore seperti itu, kemudian kita masukkan init seperti itu, kemudian kita masukkan self argumen, bintang 2 kali keywords argumen seperti itu. Kemudian ini kita masukkan, kita panggil super. Ini sama seperti di atas, cuman self-nya itu kita hilangkan seperti ini ya. Jadi untuk mengambil dan memasukkan bootstrap yang ada di sini ya, untuk field-nya berarti di sini tuh kita harus manggil dengan cara masukkan self. Ingat kan kita menggunakan kelas. Nah, di sini itu kita masukkan field seperti itu, kemudian list, dan kita masukkan yang pertama adalah nama di situ ya. Ingat menggunakan widget. Kemudian kita masukkan setelah widget adalah atributnya, kemudian kita lakukan update terhadap widget dan atributnya. Di sini itu menggunakan dictionary. Yang pertama adalah kelas. Nah, kelas ini yang ada di Bootstrap, yaitu penggunaan kelas dari kelas form. Apa di sini? Yaitu form control. Oke, berarti di sini itu menggunakan kelas form control. Masih ingat ya teman-teman semuanya? Ini ketika saya save dan reload, maka otomatis itu akan berganti. Oke, cool. Ini kalau misalkan saya hapus, placeholder-nya masih belum ada, kita langsung aja masukkan placeholder seperti itu, dan kita masukkan kata-katanya atau narasinya, masukkan nama lengkap Anda. Seperti itu. Sip, cool. Ketika ini saya reload dan hapus, oke, sudah muncul placeholder-nya seperti apa. Oke, hal yang sama kita akan lakukan juga di ada berapa field? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini yang terakhir adalah untuk image file karena menggunakan choose file atau tipe file, jadi tidak perlu menggunakan placeholder ya. Cukup kelasnya img user seperti itu. Oke, ketika ini saya save dan reload. Oops, kita cek server, no problem. Kenapa ini jadi error? Kita reload. Oke, lihat teman-teman semuanya. Sudah sama persis seperti bootstrap-nya ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba update gambarnya ya. Kalau misalkan ini kita coba logout di sini dan kita coba login menggunakan user yang ada dan sudah pernah kita lakukan registrasi. Misalnya, dan kita coba login. Oke, ketika saya coba masuk ke account, lihat, ini belum ada gambarnya ya. Kita coba lakukan updating users di sini. Yang pertama kita masukkan tempat lahirnya. Saya masukkan tempat lahir di Tengkel. Kemudian tanggal lahirnya ini masih manual. Nanti kita akan isikan automatically dari tanggalnya ya. 8 seperti itu. Dan kita coba choose file. Kita coba masukkan foto seperti ini. Kita open. Ketika ini saya klik update profile. Lihat, di sini untuk tempat lahirnya berganti, tanggal lahir juga pun berganti. Cuman masalahnya itu adalah gambar di sini. Kenapa gambarnya tidak berganti? Kenapa? Karena di edit profile sini itu kita belum melakukan enkripsi tipe datanya apa di dalam HTML. Jadi di sini tuh kita menggunakan enkripsi dari tipe multipar form data di sini untuk mengambil atau memasukkan baik itu file gambar, dokumen, PDF, dan lain sebagainya. Oke, kita coba lakukan updating data kembali, kita choose file, dan kita masukkan misalnya gambar yang, seperti itu, kita coba open, dan update profile. Oke, ya, berhasil teman-teman semuanya. Kita lupa, ya,
untuk perbuahan data ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Kalau kita lihat di sini, update profilnya itu masih belum menggunakan Bootstrap. Jadi kita masukkan aja kelas btn titik primary seperti itu. Jika saya reload, oke. Jangan lupa di sini text white seperti itu biar teksnya itu warna putih. Oke, cool, menarik teman-teman semuanya. Satu lagi, ini kalau misalnya kita klik, ini belum ada aksinya ya untuk profile dan ubah password. Berarti kita ke sini, kemudian kita buka dan cari namanya adalah navbar di situ. Kemudian kita cari untuk profile. Ini kita masukkan account seperti itu ya. Kemudian untuk ubah passwordnya kita accounts, kemudian password change seperti itu. Oke, ini kita saving ya. Kita coba reload. Dan kita pilih profile, oke. Ketika saya pilih ubah password, oke, munculnya di situ. Keren. Pilih seperti itu, muncul. Kalau misalkan teman-teman mau nambahkan juga untuk drop down menu di sini, ini bisa kita tambahkan juga, misalnya edit profile, berarti di sini kita masukkan update user seperti itu, ya. Keren. Enter, muncul situ edit profile, oke. Profile, sip, menarik, buat password, menarik teman-teman semuanya. Saya kira untuk tugas kita yang ke-10 ini saya anggap sudah selesai. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Oke ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, bahkan ada yang like, share, dan juga komentar. Terima kasih banyak. Dukungan teman-teman itu sangat berarti bagi saya. Oke, teman-teman semuanya, biar saya juga semakin semangat lagi untuk membuat video tutorial pemrograman dan juga tools pemrograman seperti ini. Oke, cukup and see you. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!